Jadi aku panik dan aku menikamnya atau aku mencoba membungkamnya. Pengakuan saat interogasi. Maaf, aku di sini. Sepertinya dia tidak datang. Sama-sama. Momen-momen mengejutkan yang terkadang hanya bisa terjadi ketika seorang penjahat berhadapan langsung dengan penegak hukum di sebuah ruangan kecil. Aku rasa aku agak keterlaluan. Itu seperti bermain sedikit breakout pada perenang, kan? Aku tahu kamu sedang menatap langsung ke arahku, kan? Informasi yang kuberikan tidak cuma bernilai $6. Itu jauh lebih berharga. Kami akan membahas beberapa pengakuan interogasi paling berkesan yang terekam di video. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Beli Life is Luck sekarang di Amazon di forthepeople.com/lifeisforthepeople.com/lifeisluck. Ruang interogasi. Ini adalah tempat di mana apapun bisa terjadi jika Anda memikirkannya. Kita sudah sering melihatnya berulang kali, dan itulah yang ingin saya bahas sekarang. Kita telah melihat pengakuan yang memberatkan diri sendiri, momen-momen yang secara drastis mengubah jalannya perkara bagi seorang terdakwa pidana. Jadi dengan mengingat hal itu, kita akan mengeksplorasi beberapa momen tersebut. Aku mengurung dia dan memborgolnya. Aku menikat, bukan memborgol. Aku menikat dia. Lalu kami langsung menggulung mereka, ya. Kita mulai dengan Richard Cottingham. Itulah yang Anda lihat, seorang pembunuh berantai. Sekarang hampir berusia 80 tahun menjalani 3 hukuman seumur hidup untuk 5 pembunuhan. Ini adalah pria yang diklaim bertanggung jawab atas puluhan dan puluhan pembunuhan. Dikenal sebagai pembunuh torso, secara resmi tercatat beraksi di New York dan New Jersey selama bertahun-tahun, mungkin juga di negara bagian lain. Dia ditangkap pada tahun 1980. Dan apa yang sedang Anda saksikan, sebenarnya hanyalah sebuah pengakuan yang mengejutkan dari tahun 2014. Itu sudah bertahun-tahun namanya berkeliaran. Masih banyak negara bagian juga sih. Apa kamu punya angka tertentu dalam pikiranmu? Pernah nggak kamu benar-benar memikirkannya? Bisa dibilang aku nggak bisa menghitung sebanyak itu. Mereka menempatkanku di rumahmu. Aku akan bilang jumlahnya jauh lebih dari 8. Kamu pikir sebanyak itu? Jauh lebih dari itu. Aku tahu ada beberapa di Florida, Connecticut, banyak di New York, Pennsylvania, New Jersey, Baltimore. Setiap tempat yang bisa dijangkau dengan mobil dan tidak ada hubungannya denganku akan kucoba. Prinsipku adalah jangan sampai itu terlihat jelas. Dan memang tak pernah begitu. Dan aku benar-benar mencoba membunuhnya dengan cara yang persis sama. Atau kau tahu, meninggalkan ciri khas. Dan aku tidak bodoh, kau tahu. Dan selain satu kali itu yang di Hackensack, itu hanya karena keberuntungan. Aku pasti sudah tertangkap. Aku bahkan tidak pernah nyaris tertangkap selain satu kali itu. Maksudku, dia tertangkap pada tahun 1980. Katanya, dia check-in di sebuah motel di New Jersey bersama seorang pekerja seks yang dia aniaya dan siksa secara seksual. Staf motel mendengar, lalu memanggil polisi, dia ditangkap, dan saat itulah mereka mulai menyelidiki dan menghubungkannya dengan semua pembunuhan lainnya. Tapi saya ingin kamu dengarkan bagian ini, karena dia tidak menganggap dirinya sebagai pembunuh berantai. Itulah masalahnya dengan saya. Saya bukan seperti itu. Saya bukan pembunuh berantai. Tidak. Dan kamu bilang padaku bahwa kamu membunuh lebih dari 80. Itu cukup sesuai dengan definisinya. Tidak, itu tidak sesuai. Tapi aku tahu apa yang kamu katakan karena kamu pernah memberitahuku sebelumnya. Ada banyak lagi yang kamu lepaskan. Ratusan. Dengan kata lain, aku tidak pergi dengan niat membunuh seseorang. Kebanyakan orang yang kubunuh adalah orang-orang yang entah bagaimana punya hubungan denganku. Dan aku tidak ingin tertangkap. Itu lebih dari sekadar tidak ingin tertangkap. Aku mengerti, paham. Tapi supaya jelas, ini bukan pembunuh berantai yang kejam. Kamu bilang kamu menikamnya. Apa kamu yakin? Apa kamu tahu berapa kali kamu menikamnya? Aku rasa itu 1 kali. Tepat di wajahnya. Itu benar-benar ada dalam permainannya? Jadi dia berteriak bahwa aku menggunakan kamera. Apakah kamu ingat secara spesifik tentang dia? Tidak, Jadi kamu hanya menebak saja ya? Karena kamu tahu, kamu pergi ke beberapa hal yang biasa. Ya, maksudku, aku tahu dia tidak ditembak. Aku tidak, kamu tahu. Enggak, aku tahu itu. Kamu tahu hal-hal seperti itu. Kamu tahu. Ya, seperti cewek di sini,
Seperti kamu naik ke sini dan kamu berdiri. Yang sebenarnya belum. Kamu tahu? Belum. Itu sangat unik dan itu hanya karena aku panik. Aku tidak bermaksud begitu. Dan itu bukan, itu adalah pisau steak yang punya. Itu pisau steak dan pisaunya patah. Itu fakta lain. Kalau kamu menemukan kejadiannya, kamu akan lihat kamu oke. Dan itu tidak lebih dari pisau biasa. Itu hanya pisau stick dari salah satu tempat yang kami singgahi. Dan cara dia menggambarkan para korban itu sulit untuk diproses. Ya ampun. Kamu suka rambut hitam? Bukan, kamu tahu, lucunya, sebagian besar tetangga mihi saya mengidap diabetes. Saya suka banyak hal yang berbeda, dan itu adalah permainannya untuk bersenang-senang. Kadang-kadang kami keluar minum, saya buat mereka minum, saya buat mereka mabuk, saya bawa mereka ke kamar, saya suruh mereka melakukan semua hal seksual, saya tidak pernah membayar mereka. Dan itulah sebagian besar tujuannya, yaitu menipu mereka agar uang mereka habis. Karena mereka juga akan mencoba menipu saya. Maksud saya pernah punya kasus. Saya punya kasus tepat di sini, di Jalan 46. Saya punya seorang gadis di sana, dia sangat serakah. Dia mengambil milik saya, dia teranjang dari pinggang ke atas. Dia meraih celana saya dan lari keluar ruangan dengan membawa celana saya, lalu meninggalkan bajunya di belakang. Dan dia langsung bertemu seorang pria di kamar sebelah. Dia membuka pintu, dia mendengar suara ribut itu, dia pikir dia sedang mencuri dompet. Mengerti? Memang benar, dia mengambilnya. Dia berhasil mengambil sekitar $1,100 dari saya. Dari saya. Jadi, satu-satunya yang pernah berhasil kabur, benar-benar kabur. Mengambil uang saya. Dari semuanya. Mengerikan setidaknya. Tapi saya ingin lanjut. Oke, kita pindah dari Richard Cottingham. Sekarang mari kita bicara tentang Shanna Hubers. Maaf, saya di sini. Saya rasa dia tidak datang. Kamu. Ya, jadi bukan pembunuh berantai, tapi itu adalah pengakuannya kepada pihak berwenang bahwa dia menembak dan membunuh Ryan Poston yang berusia 29 tahun pada Oktober 2012 di rumahnya di Ohio. Ditembak 6 kali oleh Hubers, kekasihnya yang hubungannya putus nyambung. Dan ternyata, di malam yang sama saat dia ditembak dan dibunuh, seharusnya dia pergi berkencan dengan Miss Ohio, Audrey Bulty. Dan dari panggilan awal Hubers ke 911 hingga apa yang dikatakan dalam interogasinya, dia bersikeras bahawa ya, dia yang menembaknya. Tapi dia mengklaim tidak punya pilihan lain. Dan aku menembaknya untuk membela diri, karena dia pernah melakukan sesuatu sebelumnya yang membuat kepalaku terbentur sandaran kepala tempat tidur dan aku bisa saja mati. Dia pernah melakukan kekerasan fisik padaku. Dia pernah menyeretku keliling ruangan dari ruang tamu. Maksudku, dari kamar tidur sampai ke ruang makan, lalu ke ruang tamu, kembali lagi ke ruang makan. Dia jauh lebih besar dariku, dan aku berusaha meraih dan menarik bajunya. Sepertinya aku sempat merobek bajunya sedikit. Dan sampai akhirnya kami saling berteriak dan aku menangis. Dia berdiri di seberang meja, berteriak padaku, meraih seolah-olah ingin memukulku dan menepuk punggungku, menunduk, kau tahu, dan dia berteriak hal-hal paling penuh kebencian padaku yang benar-benar jahat, dan dia punya tatapan di matanya yang jahat, dan dia benar-benar kacau karena itu. Dan ada senjata tergeletak di atas meja. Dan dia pernah memakai mat sebelum kami bertengkar. Dia suka senjata. Dia menyimpan senjata yang sudah terisi di rumah. Pernah mengambil senjata, mengarahkannya ke wajahku sebagai lelucon. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tahu? Dan dia pernah membantingku ke sana kemari di ruangan itu dan menyakitiku, serta berteriak padaku. Dan aku tahu dia akan memukulku lagi, atau melemparku, atau melakukan sesuatu lagi. Dan aku tahu aku akan pergi. Aku sudah mengemasi barang-barangku. Dan aku memintanya, bisakah aku mengemasi sisa barang-barangku dan pergi? Biarkan aku mengemasi barang-barangku. Tapi dia tidak mengizinkanku masuk ke kamar tidur untuk mengemasi barang-barangku. Dan aku berhasil membuka kunci pintu itu. Lalu masuk ke sana dan membukanya saat dia sedang berbaring di tempat tidur. Mungkin hanya berbaring di sana, tidak melakukan apa-apa. Malas. Dan aku masuk ke sana dan mengambil barang-barangku. Aku keluar, dan kami bertengkar hebat. Itu terjadi sebelum semua ini terjadi.
Dan dia marah karena aku membuka pintu yang sudah dia kunci. Dia berteriak padaku, mengatakan bahwa dia akan pergi dan dia membenciku. Dia benci suara bicaraku. Aku benci semua tentangmu. Inilah yang dia teriakkan padaku saat dia mencoba memukulku di seberang meja dapur. Dan lebarnya kira-kira seperti ini. Dan ada sebuah pistol tepat di sana. Aku pikir ada juga satu lagi yang tergeletak di sisi lain meja, lebih dekat ke dia. Dan aku tahu apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Dan aku tahu dia suka melakukan kekerasan. Aku tahu dia gila. Dan aku mengambil pistol itu dan ternyata itu terisi peluru. Aku tidak menyangka itu akan terisi peluru. Dan ada pelatutnya, pengaman senjatanya, kau tahu? Dan dia yang mengajariku cara menembak. Kalau tidak, aku pasti akan meleset, kau tahu. Dan aku langsung mengambil pistol itu, lalu saat dia sedang melakukan sesuatu dengan lengannya atau mengatakan sesuatu yang gila, aku menembaknya. Aku membunuhnya untuk membela diri atau menembaknya untuk membela diri. Dan dia tahu dia akan mati, jadi mengakhiri penderitaannya. Dan dia sangat antusias membahas apa yang ada di pikirannya dan berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan. Mengapa penggunaan kekuatan mematikan diperlukan, bahwa dia merupakan ancaman langsung bagi keselamatannya. Tapi dia jauh lebih besar dari saya. Jadi kalau dia memukul saya dibandingkan saya memukul dia, itu bukan pertarungan yang seimbang. Satu, dan Dia risau. membunuhku. Ya, Kalau situasinya memburuk, aku lebih memilih dia mati daripada aku yang terluka. Karena aku bisa saja benar-benar terluka parah. Dia pernah mengacungkan pistol ke arahku sebagai lelucon sebelumnya. Dan aku bilang, aku rasa itu bohong kepada mereka. Karena kami tidak pernah bertengkar. Ada kejadian di mana dia mengeluarkan benda itu, lalu berkata, apa yang akan kamu lakukan jika aku menembakmu sekarang? Apa yang akan kamu lakukan jika aku takut? kamu bicara tentang pengakuan yang mengejutkan. Maksudku, dia bahkan menjelaskan secara detail bagaimana dia ditembak. Saat aku menembaknya di wajah, dia meletakkan lengannya di atas meja dan sedang tidur sebentar. Dan dia meletakkan lengannya di atas meja dan menaruhnya tepat di depan wajahku dan berteriak padaku sekuat tenaga setelah dia melemparku ke sekeliling ruangan dan mengatakan hal-hal yang sangat emosional padaku. Kamu anak kecil. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Kamu berbalik untuk bicara padaku. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Aku benci segala hal tentangmu, tentang orang seperti apa dirimu, dan aku akan membunuhmu. Dia berteriak, dan dia meletakkan tangannya di atas meja, dan dia tidak benar-benar berdiri tegak. Dia seperti ini. Dan dia berbaring dengan wajahnya di atas meja seperti kejang-kejang. Jadi, aku tahu dia akan mati dengan sangat lambat dan menyakitkan. Aku tahu dia sebenarnya sudah mati. Kau tahu, dalam 20 detik berikutnya, dalam 2 menit berikutnya, aku tahu dia akan mati. Dan dia sangat kesakitan, dia kejang-kejang, dan dia merintih. Tapi pada akhirnya, dia sudah mati. Jadi aku menembaknya sekali lagi. Untuk membunuhnya, karena aku tahu itu tidak akan menghentikannya saat itu. Yang terjadi beberapa kali lagi. Dan aku menembaknya. Aku pikir aku menembaknya 2 kali. Kupikir dia sudah benar-benar mati, dan dia terletak di sana, masih. Berkedut dan mengeluarkan suara. Dan aku menembaknya di kepala. Aku menembaknya sekali dan tidak menembak lagi untuk beberapa saat. Tapi aku melihatnya sekarat. Sama menyakitkan melihatnya sekarat dan mengetahui bahwa akulah yang telah melakukan itu. Tapi aku hanya berjalan mengelilingi meja dan menembaknya di bagian yang kutahu akan membuatnya langsung mati. Aku menembaknya mungkin 6 kali. Inilah masalah pertama. Meskipun telah menceritakan kejadian kekerasan ini, Aku tidak membunuhnya karena aku dendam, bukan karena aku ingin mengakhiri hubungan. Aku sudah selesai dengan kalian. Itu karena kamu jahat. Dan kamu sudah melemparku ke sekeliling ruangan seperti boneka kail. Kamu tidak bisa melempar seseorang ke tanah.
Aku mungkin mengalami lecet karena gesekan karpet. Aku tadi memikirkan itu. Oke, aku mungkin memang mengalami lecet karena gesekan karpet. Aku merasa kalau ada orang lain di ruangan dan mereka melihat kejadian itu, mereka pasti akan bilang, bagus untuk dia. Dia habis dipukuli. Atau dilempar-lempar di sekitar ruangan. Maksudku, aku tidak punya bekas apapun. Tapi aku memang dilempar-lempar di sekitar ruangan. Sebenarnya, mungkin ada di kakiku. Aku tadi memikirkan itu. Mungkin memang ada beberapa memar. Bahuku sakit. Aku rasa dia memegang bahuku. Iya. Seperti, berita terasa seperti Thor. Kamu bisa lihat dari ruang tamu. Itu bukan seperti yang terjadi. Kalau kamu masuk ke sana, Ya. barang-barang dilempar. Itu tidak tampak wajar. Ya, Kau tahu, kalau itu memang benar, maka ya, sepatu dilempar, tempat tidur, spray juga dilempar. Ya, itu sesuatu yang tidak perlu kamu lihat. ternyata tidak ada bukti bahwa Shaina mengalami cedera fisik atau bahwa tempat kejadian perkara ini dalam keadaan berantakan. Dan bukan hanya pengakuan tentang penembakan itu saja, tapi juga proses berpikirnya yang menimbulkan pertanyaan tentang klaim pembelaan diri dan rasa takutnya akan keselamatan dirinya. Aku mengangkat telepon dan menelpon ibuku dan berkata, Mama, apa yang sudah kulakukan? Ryan dan aku berkelahi dan aku membunuhnya. Aku menembaknya, Mama. Dan dia berkata, kamu harus menelpon polisi, Shaina. Kamu harus menelpon polisi. Kamu harus ceritakan persis apa yang terjadi. Ceritakan yang sebenarnya. Aku tidak mau masuk penjara. Aku rasa aku tidak pantas untukmu. Kamu tahu? Aku tidak. Pergi ke sana dan merencanakan untuk membunuhnya. Kamu tahu, aku tidak pergi ke sana dan bilang, aku ingin membunuh Ryan. Ryan, aku ingin membunuhnya. Itu hal yang buruk. Aku tidak seharusnya melakukannya. Aku mencintaimu. Mari kita perbaiki hubungan ini. Aku hanya bisa membayangkan apa yang ada di pikiran orang-orang ini. Kamu tahu? Mike. Kenapa dia membunuhnya? Apa yang terjadi? Karena aku merasa semua orang cukup mengenalku untuk tahu bahwa aku tidak mungkin begitu saja merencanakan lalu membunuh seseorang. Kamu tahu? Tapi itu perilaku yang benar-benar aneh. Itulah yang membedakan kasus pembelaan diri dari seseorang yang tampaknya ingin membunuh. Dia bahkan mulai menari di ruang interogasi. Atau bagaimana dengan dia yang bernyanyi dan seolah-olah memuji tindakannya sendiri? Terima kasih, Red. Aku akan segera kembali. Terima kasih. Aku benar-benar melakukannya. Ya, itulah masalahnya bagi orang yang saat itu berusia 21 tahun. Aku tidak tahu apakah ada yang mau menikah denganku jika mereka tahu bahwa aku membunuh pacarku untuk membela diri. Untuk membela diri. Nggak lucu, tapi aku bahkan nggak bisa membayangkan apa yang akan orang-orang katakan tentang aku. Aku tahu. Ya, bagian terburuknya. Itu menakutkan. Oke, Selama memikirkannya, aku akan punya banyak musuh. Sekarang, ini pertanyaan yang bagus. Kalau aku harus masuk penjara, apa aku bisa mandi di sana? Atau aku malah akan jadi sangat kotor? Aku pikir mereka membiarkanmu mandi di sana, benarkah? Aku cukup yakin kita harus mandi di depan orang-orang. Ya ampun, astaga, aku benar-benar nggak tahu. tapi begitulah cara dia memproses penembakan itu di ruang interogasi. Aliran pikiran seperti ini yang seolah-olah membenarkan tindakannya sangat penting untuk kasusnya. Aku bukan pembunuh biasa. Bukan yang itu. Aku bukan pembunuh berantai. Dia bilang, kamu benar-benar wanita luar biasa. Kamu sangat manis.
Maksudku, kalau sisi kampunganku muncul, aku benar-benar merasa bersalah tentang itu, karena aku benar-benar mencintainya. Tapi dia sudah terbiasa membunuh setiap hari. Lalu turun hujan di Paris. Dan rasanya, aku merasa kejahatan itu ada di dalam hatiku. Karena aku dibesarkan dalam keluarga yang sangat-sangat Kristen. Dan membunuh itu dosa. Kau tahu, dan bagaimanapun itu terjadi, aku menganggapnya sebagai pembunuhan, bahkan jika itu bukan sesuatu. Kau tahu, maksudku bukannya aku duduk di sini sambil berharap keluarga Ryan tidak membenciku. Putranya tidak apa-apa. Mungkin itu putra mereka memukuli seorang gadis yang beratnya 85 pon lebih ringan darinya dan menyeretnya di sekitar rumahnya. Menarikku dari kunci rambutku. Dia pantas mendapatkannya. Ya, dia memang pantas mendapatkannya. Bagian yang tidak dia sesali. Bagian dari diriku itu. Kamu tahu maksudku? Seperti bagian dari diriku itu seperti kamu memukulku dan melemparkanku. Kamu tidak tahu, aku seperti sekarang bahkan dalam hubungan ini, aku bersamanya karena aku butuh seseorang yang bisa benar-benar saling mencintai. Kamu tahu, dan dia bilang padaku kalau dia mencintaiku dan ingin bersamaku. Dan kurasa entah di mana, setelah kebencian itu, dia berteriak betapa dia membenciku. Tapi kamu sampai pada titik di mana kamu sudah cukup. Kamu tahu, dan kurasa aku sudah sampai di sana. Aku sudah sampai di sana. Saat itu, aku sudah sampai pada titik di mana aku sudah cukup dengan semua kekerasan itu. Aku sudah cukup dengan semua siksaan itu. Aku sudah cukup. Dan aku tidak percaya aku benar-benar melakukannya. Aku sebenarnya bukan orang jahat. Iya. Aku tidak berpikir kamu seperti itu. Aku rasa siapapun yang tahu pasti bisa mengerti itu. Maksudku, lihat saja aku. Aku ini bisa dibilang seorang pendidik. Aku suka orang-orang. Gelar aku di bidang psikologi konseling. Kamu tahu, aku ingin membantu orang. Aku tidak ingin menyakiti orang. Tidak, maksudku diperlakukan seperti itu. Didorong-dorong, benar-benar diangkat lalu dilempar. Pokoknya nyaris dipukuli. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku tidak melakukan apapun dengan niat jahat. Kamu tahu, aku tidak melakukan apapun yang bisa menyebabkan. Aku merasa kalau ada orang lain di ruangan itu dan mereka melihat semuanya terjadi, mereka pasti akan bilang, baguslah buat dia. Jadi apa yang terjadi? Dia didakwa dengan pembunuhan. Tahun 2015 dia diadili, mengajukan dalih pembelaan diri dalam hubungan yang toksik. Dia kasar, dia melakukan kekerasan terhadapnya malam itu. Itu adalah argumen dari pihak pembela. Jaksa penuntut mengatakan tidak. Ini adalah pembunuhan berdarah dingin. Dia melakukannya karena marah, tidak suka dengan gagasan Ryan melanjutkan hidup. Juri menyatakan dia bersalah atas pembunuhan, dihukum 40 tahun penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun. Ini bukan akhir dari ceritanya. Apa yang terjadi? Vonisnya dibatalkan pada tahun berikutnya, karena ternyata salah satu anggota juri gagal mengungkapkan bahwa ia punya riwayat vonis pidana berat. Itu jelas tidak boleh. Artinya secara hukum, juri tersebut tidak bisa menjadi anggota juri. Jadi dia mendapatkan persidangan baru, sidang ulang tahun 2018. Sekarang pihak pembela mengubah strateginya. Mereka tidak terlalu lagi berargumen soal pembelaan diri, melainkan lebih kepada gangguan emosi yang ekstrim akibat dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Ryan. Hubers bahkan bersaksi kali ini. Namun pada akhirnya, sekali lagi, dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan. Dan sekarang dia dijatuhi hukuman, bukan 40 tahun, melainkan penjara seumur hidup, dengan kemungkinan pembebasan bersyarat pada tahun 2032. Sekarang saya akan membahas salah satu pengakuan paling mengganggu dan grafis di ruang interogasi yang bisa saya ingat dalam beberapa tahun terakhir, yaitu pengakuan dari Taylor Sebisnus. Pada tahun 2022 di Wisconsin, wanita muda ini ditangkap dan dimasukkan ke ruang interogasi. Kenapa? Karena dia diduga tidak hanya mencekik Shattirion yang berusia 24 tahun dengan rantai logam. Dan saya minta maaf harus mengatakan ini, tapi saya harus. Dia juga dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap tubuhnya dan kemudian memutilasinya. Ibunya sendiri pulang ke rumah dan menemukan kepala anaknya yang berlumuran darah
di dalam ember di ruang bawah tanah keluarga. Saya berharap ini tidak nyata, tapi ini memang terjadi. Sekarang kita lanjut ke proses interogasi. Apakah Sabisnas menyangkal hal ini? Apakah dia mengangkat tangannya dan berkata, "Ada apa ini? Saya benar-benar tidak bersalah dan dijebak." Tidak. Dia pada dasarnya berkata, "Kami memang melakukan seks yang tidak biasa." Mungkin semuanya berjalan terlalu jauh dalam kondisi mabuk yang tampaknya dipengaruhi oleh sabu. Was that he was playing the song? Was that part of the? Aku cuma merasa sepertinya aku sudah kelewatan. Rasanya seperti Seperti aku sering blank saat melakukannya kan. Lalu is he good? But then like when I woke up, like no, like during the blackout moment, like he was coughing up blood. I'm like, seperti apa yang terjadi. Lalu dia bilang dia memotong-motong tubuhnya dan melakukan pelecehan seksual pada saat yang sama. Kapan kamu mulai memotong-motong tubuhnya? waktu itu aku masih sangat kecil. Itu tidak ada hubungannya dengan ini. Jadi bagaimana dengan bagian tubuhnya yang lain? Apakah itu memakan waktu seharian untuk dilakukan? I was getting pissed off at the dismemberment process actually. Jadi ke situ sweat. Iya. It's like I was nodding out. Jadi kamu tidak benar-benar keluar dari situ dan sebagainya. Apakah kamu sudah mengonsumsi obat lain? Seharusnya aku sudah melakukannya. I should have took drugs. I probably would have helped. Tapi aku tidak melakukannya. Jadi kamu juga motong-motong tubuhnya. Ya. Jadi apa yang kamu lakukan dengan potongan-potongan tubuh itu? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku melihatnya seperti iya. Lalu? Ruang bawah tanah, lantai atas. Benar-benar di ruang bawah tanah. Aku akan masuk ke... Lalu aku tahu, aku memegang kepala itu. Dan aku pergi ke kepala itu. Apa kamu membawa sesuatu? Ya, itu ada di atas. Apa itu? Apa itu? Aku, maksudnya apa? Tembakau. Aku pikir itu buku. Oke. Aku akan taruh di kamar. Aku akan taruh di... Aku jadi malas. Oke, aku jadi malas dan itulah yang aku lakukan. Jadi, Jadi... Itu mungkin akan jadi lengan atau kaki. Iya. Apa yang kamu lakukan dengan kepala itu? Aku lupa kalau aku ada jalan sampai aku... Apa yang kamu lakukan dengan kepalanya? Kepalanya ada di sakuku. Di saku belakangku. Hitam, yang hitam. Black pocket. Okay. Itu... Liza, aku mencuri embernya. Ember itu ada tepat di dekat tangga. Maaf, tapi inilah yang sedang kita hadapi. Sekali lagi dia mengakui telah membunuhnya, menodai jasadnya dan memotong-motong tubuhnya. Itu benar-benar luar biasa. Dan wawancara ini, yang ternyata berlangsung selama berjam-jam, terus berlanjut dengan Sabisnas yang kemudian mengenakan baju tahanan yang berbeda. Menurutmu, apa yang seharusnya terjadi pada seseorang yang tidak suka hal seperti ini? Katakan padaku bagaimana caranya. Aku tidak tahu. Mereka jelas-jelas akan dipenjara. Aku tidak tahu. Kau tahu apa yang juga ditanyakan bisnismu? Maksudku, coba pikirkan yang satu ini. Dia bertanya pada polisi, apakah mereka sudah menemukan semua bagian tubuhnya? Mereka suka menemukan semua perabotannya. Jadi, ya, saya sedang menjalani proses pencarian. Apakah kamu mengeluarkan yang lain? Maksudmu, apakah jantungnya kamu ambil dan tidak membiarkannya membusuk bersama darah? Apakah kamu mengeluarkan semua itu dari rongga dada? Are you leaving in there? It could be in there. You remember? Semuanya ada di dalam kantong plastik. Kantong terpisah atau satu kantong besar? Ya. Aku akan mulai dengan yang ada kantong-kantongnya. Oh. Iya, dia belum mati. Pertama-tama aku akan bilang ini. Aku sudah pernah bilang sebelumnya. Aku akan bilang lagi. Para penyelidik di sini luar biasa. Tetap tenang, santai, terkendali, mampu memproses dan mengambil informasi ini. Nah, tebak apa yang terjadi? Dia dinyatakan bersalah
Dia mengaku tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa. Dan menurut hukum Wisconsin, gangguan jiwa berarti Anda tidak bertanggung jawab secara hukum jika karena kondisi mental Anda tidak bisa memahami kesalahan dari apa yang Anda lakukan atau tidak bisa menyesuaikan perilaku Anda dengan hukum. Dan meskipun ada wawancara ini, benar. Meskipun kejahatan ini tampak sangat gila, kejahatan ini benar-benar gila, juri Wisconsin tidak menerima pembelaan itu. Hanya butuh waktu sekitar 1 jam bagi mereka untuk menyatakan dia bersalah atas pembunuhan yang disengaja, penistaan mayat, dan penyerangan seksual tingkat 3. Mereka juga memutuskan bahwa saat melakukan kejahatan ini, dia tidak memenuhi kriteria gangguan jiwa secara hukum. Dan seorang hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat kepada si bisnis. Selanjutnya kita menuju Medford, Oregon. Untuk semua bukti yang sudah saya berikan kepada kalian, semuanya sudah saya sajikan dengan jelas. Semuanya ada di sana, sampai ke detail terakhir. Sampai ke detail terakhir. Tidak ada satu pun yang terlewat. Begini. Satu daftar lengkap. Langkah demi langkah demi langkah. Bahkan anak kelas 3 SD pun bisa membaca, betapa mudahnya itu. Oke, jadi pria di ruang interogasi ini adalah Russell Jones. Seperti yang bisa kamu lihat, bisa dibilang dia orang yang cukup unik. Jadi kita bisa lakukan ini dengan cara baik-baik dan kita bernegosiasi. Atau kita bisa lakukan dengan cara sulit dan aku bisa menunjukkan sisi bipolarku. Maaf ya bro. Tapi pembuli anak SMA itu gampang buatku. Ya, dia sedang berbicara sendiri di ruang interogasi. Seolah-olah mencoba berkomunikasi dengan polisi yang dia yakini sedang mengawasinya. Ngomong-ngomong, ya memang benar mereka sedang mengawasinya. Saya tidak menuntut, saya meminta dengan baik-baik. Sebagai warga sipil yang baik. Yang juga tahu cara memanipulasi polisi. Dan saya tahu semua yang saya katakan sedang direkam. Dan saya memang sengaja melakukannya. Jadi, saya bisa dengan mudah mematikan pengeras suara. Dan mengoceh. Lalu kalian akan masuk dan mengira saya gila karena kalian tidak mendengar saya. Jadi kita bisa menyelesaikan ini baik-baik dan bernegosiasi. Atau kita bisa lakukan dengan cara sulit dan saya bisa menunjukkan sisi bipolar saya. Sebenarnya kalian tidak benar-benar menginginkan itu. Buat kesepakatan. Atau aku akan menunjukkan sisi bipolarku. Terserah kamu. Jadi kenapa dia ada di sana? Nah, ada seseorang yang hilang. Aaron Fryer, ayah dari Ellie Fryer yang saat itu berusia 15 tahun. Ellie Fryer adalah klien saya. Orang yang saya lindungi, Anda harus menyerahkannya kepada saya. Baiklah, tidak usah bicara lagi. Begini. Aaron Fryer menghilang dari rumahnya dan polisi menindaklanjuti panggilan pengecekan kondisi Aaron. Baik Aaron maupun Ellie tidak ada di sana. Mereka menemukan darah di dalam rumah, jadi ada bukti kejahatan. Mereka akhirnya menemukan mobilnya. Lagi-lagi tidak ada tanda-tanda Aaron. Tapi tak lama kemudian, Ellie, Russell Jones, orang yang sedang kita bicarakan, dan pacar Ellie, Gavin McFarland, terlihat berjalan bersama di jalan. Jadi pihak berwenang mengamankan mereka. Dan inilah alasan Jones berada di ruang interogasi. Kamu mau dengar seluruh ceritanya? Karena aku memang melewatkan beberapa bagian. Kamu mau dengar seluruh ceritanya? Ellie dan Gavin akan ditempatkan di ruangan ini. Dan aku akan memberimu total waktu. Mari kita atur jamnya ya. 2 jam. Sekarang, meskipun ocehannya seperti entahlah yang satu ini. Begini masalahnya. Bukan aku yang punya fetish donat. Dengan kopi sebagai pelengkapnya. Beri polisi donat.
dia pasti ingin kopi sebagai pelengkapnya. Beri tikus kue kering, dia pasti ingin segelas susu. Beri rusa muffin, dia pasti ingin sesuatu yang lain. Tapi ini yang paling saya suka. Apa itu? Ketika mobil polisi diderek oleh truk derek. Bagian Paul. Hore! Ketika para penyelidik berbicara dengannya, saat itulah pengakuan tentang apa yang terjadi pada Aaron muncul. Kalau tidak salah, tadi kamu bilang tubuhnya masih berkedut saat kamu sampai di sana. Ya, karena semua gas dan sebagainya. Bukan, dia sudah mati. Gavin memeriksa nadinya dan semuanya. Ya, kita pelajari, Ellie sudah lama ingin ini terjadi. Dan kalian bertiga sudah sering membicarakan hal itu. Aku tidak ikut merencanakan pembunuhan itu. Itu bukan ideku. Jadi dia akhirnya memberitahu para detektif bahwa dia adalah bagian dari rencana untuk menyelamatkan Ellie dari ayahnya. Bahwa menurut dia ada keyakinan kalau Aaron telah melakukan pelecehan seksual terhadap Ellie. Meskipun untuk memperjelas, pada akhirnya tidak ada bukti yang pasti tentang hal itu. Kami sudah membicarakan tentang memindahkan dia selama beberapa minggu, seperti yang dia katakan. Jadi kami membawa semua barang ini sedikit demi sedikit pakai ransel. Dan apapun yang bisa kami bawa dengan tas-tas kecil. Dan klimaksnya adalah membuatnya terlihat seperti dia menculiknya. Dan menaruhnya di dalam mobil di kursi penumpang. Gavin akan meningkatnya ke kursi. Lalu Gavin akan mengemudi melewati perbatasan negara bagian ke California. Membunuh sama sekali bukan ide saya. Kami seharusnya mencoba mencari kloroform dan membuatnya pingsan. Dan kemudian mungkin memasukkannya ke bagasi mobil. Tapi kami tidak bisa menemukan kloroform karena itu sudah tidak tersedia lagi secara online. Dia bilang dia tidak menyukainya dan dia juga tidak senang dengan pesannya. Dan pesan apa? Pesan yang dikirim Ellie yang dia ambil tangkapan layarnya yang mengatakan bahwa ayahnya mencoba melakukan pelecehan seksual. Oke. Apakah dia marah tentang itu? Ya. Apakah kamu marah tentang itu? Sebagai pelindung perempuan. Ya. Oke. Dan jika ada yang mencoba melakukan itu pada putri saya mungkin juga akan mengambil senapan. Oke. Dia mengklaim mereka pergi ke rumah itu di tengah malam dan saat itulah segalanya menjadi kacau. Dari kami menuju ke sana, kami menunggu di seberang jalan di gang itu. Kami menunggu di sana sampai dia mengirim pesan bahwa dia sudah tidur atau apalah, aku tidak tahu. Dan aku juga tidak tahu apa yang dia kirimkan kepadanya. Jadi aku mulai ingin menuju ke sana. Dan tepat saat aku ingin ke sana, dia mengirim pesan. Jadi rasanya seperti dia membaca pikiranku. Lalu kami pun pergi ke sana. Dia melewati gerbang karena kami akan membicarakan tentang dia lagi, Kevin. Dan dia melewati gerbang, masuk lewat jendela kamarnya. Aku mengikuti tak lama setelah itu. Aku tetap di jendela. Kami sedang mengeluarkan tas dan barang-barang lain. Dan kami sudah mengeluarkan semua tas. Lalu dia bilang dia akan mengambil kunci dan membawa mobil ke depan. Sementara Gavin, aku bilang, sedang bicara dengan seseorang. Tapi itu jauh dari situ. Lalu dia memastikan bahwa saudara perempuannya ada di kamar mereka. Karena mereka masih kecil, jadi itu bisa membuat mereka trauma. Apa kamu pernah masuk lewat jendela? Tidak. Oke. Tidak, aku hanya masuk lewat pintu depan. Setelah itu? Ya, setelah dipukuli. Oke. Jadi sebelumnya, sampai titik ini, yang kamu ceritakan kepada kami adalah tentang masalah senjata ini. Ya. Apakah itu benar-benar terjadi? Tidak. Tidak. Aku hanya ingin membuatnya terlihat seperti dia orang baik. Dan dia memang orang baik, percayalah. Sekarang, apa kamu tahu harus masuk setelah itu? Karena dia bilang padaku kalau dia akan memutar mobil. Dan kemudian,
saat dia sedang mengurus urusannya. Dan lalu, aku mendengar suara benturan keras. Dan dia bilang padaku, "Oke, saatnya masuk lewat pintu depan." Apakah kamu pernah secara aktif setuju dengan Ellie dan Gavin untuk menyebabkan bahaya kepada? Secara aktif setuju, dengan sadar setuju. Untuk menyakiti, iya. Untuk membunuh, tidak. Polisi akhirnya menemukan tubuh Aaron Fryer di dekat tempat mobilnya ditemukan. Cedera akibat benturan benda tumpul, dipukuli sampai mati. Dan mereka menemukan tongkat pemukul di pohon. Dia menunjukkan pemukul bisbol di pohon itu kepada saya. Dan apakah Ellie yang lempar itu? Ya. Dan dia punya lemparan yang cukup bagus. Ya. Jadi saya mau bilang, itu jaraknya jauh sekali. Ya, jadi pada akhirnya mereka semua didakwa terkait dengan pembunuhan Aaron. Ide ini tampaknya agar Ellie kabur bersama Gavin. Banyak spekulasi tentang apakah dia sebenarnya adalah dalang di balik semua ini. Pada akhirnya, Ellie Fryer, dia mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan pembunuhan, dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Gavin McFarland mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 25 tahun hingga seumur hidup atas pembunuhan dan konspirasi. Dan Russell Jones menyatakan no contest atas konspirasi untuk melakukan pembunuhan, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Oke, sekarang kita beralih ke kisah pengasuh Lindsey Parton dari Butler County, Ohio. Jadi, dia akhirnya berada di ruang interogasi setelah Hannah Wesche yang berusia 3 tahun pingsan di rumahnya pada tahun 2018. Sekarang ada beberapa percakapan berbeda dengan polisi, termasuk momen yang sangat sulit untuk didengar ini. Hey, apa? Okay. Whatever happened to her happened this morning. Oh my God. It's not from the fall from yesterday. She has a severe brain. Oh my God. So what we need is the truth from you. But, yeah, that Because we need to know how this happened, that way we can treat her. I'm absolutely telling you the truth. Oh my The God. way it's looking right now is that this happened at your house, because we need to find out. We need the I truth. swear to God, I'm telling you the exact truth. We walked in the From house what the and doctor saying, she she did not walk, she did not talk with this kind of injury. None of that good stuff. Kenapa dia jatuh? Dia berjalan pulang dan bahkan tidak langsung masuk ke dalam rumah. Permisi. Aku dan dia. Dia masuk sendiri. Masuk sendiri? Iya. Mereka, tapi dia tidak bertanggung jawab. Ya Tuhan, dia melihatnya masuk. Dengan luka itu, tidak mungkin dia bisa berjalan. Jadi, seperti yang kamu bilang, kami akan jujur padamu. Aku jujur padamu, aku benar-benar serius. Ini sudah cukup. Dia langsung masuk ke rumahku. Oke. Dalam 30 detik, aku bersumpah aku tidak berbohong. Seumur hidupku, aku tak pernah membayangkan akan berada di posisi ini. Anakku saja tidak pernah dipukul. Oke, jadi kamu tidak akan melakukannya. Keren. Halo. Oke, aku percaya kamu tidak jujur pada kami. Dan kamu harus jujur tentang itu. Karena kamu akan menjadi bagian dari ini. Kamu mengerti maksudku? Oke, dari seorang ibu ke ibu lainnya. Kamu tidak bisa seperti ini. Kamu tidak bisa bercanda soal ini. Kamu tidak bisa bersembunyi di balik ini. Kamu harus datang dan dengarkan. Lalu beritahu kami apa yang sedang terjadi dan beritahu aku. Hannah Wesche akhirnya meninggal. Ketika dokter mengatakan kepadamu bahwa anak ini telah dipukuli, Mereka baru saja mengeluarkan peluru dari anak ini. Anak ini sudah meninggal. Oh my God. Jadi situasinya sudah seserius ini, Lindsay. Tidak, aku tidak bisa. Itu yang aku maksud. Jadi para penyelidik mencoba mencari tahu apakah Lindsey Parton melakukan sesuatu padanya. Dan awalnya dia bersikeras bahwa dia tidak memukul, bahwa dia tidak melakukan kekerasan fisik terhadap Hannah. Dia mencoba menjelaskan semua luka garis kecil ini dengan mengatakan dia jatuh. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah ayah Hannah, Jason Wesche, entah bagaimana bertanggung jawab. Ternyata semua itu tidak masuk akal. jadi ini adalah pipi kirinya. Iya. Aku merasa seperti dia saat dia keluar dari mobil. Saat dia keluar dari pintu belakang, oke, dan masuk ke dalam rumah. When is this? Thursday. Okay. Aku belum pernah melihat itu sebelumnya, jadi aku tidak tahu. Tapi aku merasa seperti itu karena caranya. Saat dia menatapku dan berkata, "Buddy, kita akan mendapatkan sebuah." Rumah. Itu antara itu atau semuanya, dan dia jatuh.
Dia jatuh di sisi itu, sisi lainnya, dan sepertinya ada seperti sebuah Sebuah gerobak yang bicat tergeletak. di sana, dan aku pikir dia Ini memar di kedua sisi. Ya, ada sepotong tulang rawan di sini. Jadi, kamu tahu ini yang kamu ambil dengan skru pada dasarnya. Iya. Itu tidak memar. Ya, ada sesuatu di bagian depan dan belakang. Iya, aku belum pernah melihat itu. Iya. Jurusan sejarahku. Bagaimana dengan itu? Goresan. Jadi kalau orang jatuh, Kamu akan mengalami memar di titik-titik tajam. Oke, akan ada di titik ini, tidak ada di sini, lalu ada di sini. Atau kalau kamu di sini, kamu akan memar juga. Di sini. Dan dia bisa saja. Aku tidak tahu, aku sudah melihat. Aku hanya menjulur keluar dari itu. Dan itu jatuh lurus ke bawah, kamu tidak akan memar di sini dan di sini, tapi tidak ada di tengahnya. Iya. Dan memarnya seharusnya ada di sini. Jika tidak ada apa-apa di sana, tidak akan ada memar. Itu adalah bagian, itu lunak. Jadi secara alami biasanya memang terlindungi. Ya. Apa pendapatmu tentang ini? Terakhir kali di Dan, itulah yang kita dapatkan. Dan itulah mengapa kami ingin kamu datang dan menjelaskan beberapa hal yang masih belum jelas. Ya. Karena maksudku sejujurnya, aku sudah cukup jujur dengan pagi ini. Banyak dari ini tidak cocok dengan cerita jatuh di kerikil itu. Ya, dengan posisinya di sini dan di bawah sini. Dan lalu ini, maksud saya, dia harus jatuh di kerikil yang benar-benar tersusun rapi. Dan kemudian kita sampai pada momen ini di dalam interogasi. Aku terpeleset di atas selimutnya ketika aku membuka pintu. Dan kami berdua jatuh. Di wajah atau kakinya aku tidak tahu. Lalu aku terpleset dan mengenai bagian sampingnya. Kenapa kamu berbohong? Aku tidak mau mendapat masalah. Maksudku, aku tidak tahu. Aku tidak tahu karena aku hanya dasar dalam penutupan saja. Aku hanya harus menjadi seorang murid. Sekarang aku tidak bisa jadi anak kecil lagi. Lalu kita sampai ke bagian pengakuannya. Pengakuan yang mengubah segalanya. Karena Lindsay Parton berubah dari aku tidak akan menyentuh Hana menjadi seperti ini. Bagaimana menurutmu? Namaku Owen. Ya. Tidak masalah. Dan apa yang menyebabkan itu? Dia mengambil semuanya. Aku tidak tahu kenapa dia dalam masalah. Dia mengambil semua tangkapan anak buah dan menyemprotkannya ke toilet saat aku sedang bermain game. Begitulah. Iya, apalagi yang dia lakukan hari itu? Apakah ini seperti gabungan dari beberapa hal yang menumpuk? Iya, minggu ini. Minggu ini. Awal minggu ini. Tapi aku tidak mengira itu benar. Ya ampun. Kamu tidak melakukannya. Dan aku bilang, ya begitulah. Percaya kamu. Sama seperti orang lain. Variabel-variabelnya ada di sana dan kamu tidak keluar. Dan kamu tidak memberitahu mereka. Itulah perbedaannya. Aku benar-benar tidak memukul tulang keringnya. Aku tidak tahu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Benar. Ya. Dia membantahmu. Tidak. Dia tidak. Sama sekali tidak ya. Halo, apakah dia tidak mendengarkanmu? Seperti jika dia, sebenarnya dia mendengarkan. Jika dia menonton acara itu, lalu kamu memintanya melakukan sesuatu, apakah dia tidak mendengarkan? Bagaimana kamu menarik perhatiannya saat dia tidak mendengarkan? Dan aku tidak mendengarkanmu. Apakah dia tahu kamu mencintainya? Tidak, dia hebat. Dia selalu, bisakah kamu memberitahu kami? Thank you. Tell us about that. This is not falling around, right? It's not. Ini konsisten dengan apa? Iya. Ya, oke. Maukah kamu melakukan itu untukku? Tidak, aku tahu. Oke. Biarlah. Bukan tidak pertamaku. Tahu yang sedang kita bicarakan masalah besar. Oke. Kita tahu persis apa penyebabnya. Oke, persis. Ini bukan karena jatuh. Dan kamu tahu apa penyebabnya. Sama seperti kamu tahu apa penyebabnya. Jadi, apa penyebabnya? Dan menangkap dagunya atau melakukan apa? Baik, ini adalah insiden kedua. Ceritakan kepada kami tentang ini. Karena ini bukan camilan. Saya hanya ingin memberitahu kamu sekarang, ini bukan Hendrix. Oke. Tidak. Saya mendengarkan. Karena kita sudah tahu itu, apa yang terjadi di sini?
Dia bilang hal yang sama. Itu adalah insiden yang sama. Tapi ceritakan kepada kami, apa yang terjadi seperti ini karena alasan-alasan khusus ini. Saat dia sedang, atau entahlah, menuangkan saus tomat. Kamu tahu, aku mengambilnya dan aku menaruhnya di atas putih karena aku Pikir dia memang harus pipis juga. Aku bilang, sayang, bisa ambilkan saus tomatnya. langsung ku ambil, aku cuma menepuk dia di samping. Kepalanya dan dia langsung begitu. Dekat, ya seperti itu. Berapa kali? Jangan bilang sekali. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, oke. Apakah dia memberi izin padamu untuk mendisiplinkan? Ya, maksudku memukul atau semacamnya. Aku sebenarnya tidak yakin. Aku bahkan tidak tahu kemana arah pembicaraanku tadi. Jadi tangannya ngepal, seperti kedua pukulan uppercut-nya. Dan ini adalah tamparan dengan tangan terbuka, benar-benar terbuka. Ya, Iya, karena dia tidak ingin aku pergi bekerja. Dan dia lalu bilang, aku harus pergi. Jadi dia buru-buru keluar, dan aku bilang, Hana, kamu tidak boleh seperti itu. Ayah harus pergi bekerja. dia menunjukkannya pada Hana. Iya. Dan Hana pingsan. Iya, tidak juga. Hana tidak pingsan. Ya, Hana. Aku nggak tahu, seperti dia menangis waktu kamu marah. Iya. Bukan karena mabuk, tapi kenapa? Iya. Aku semacam membucangnya, kamu tahu. Aku bilang, hey, kamu gak akan tidur di situ. Dan dia benar-benar jatuh. Tapi dia, Dan dia tidak meminta hal lain dariku. Sofa sebelum aku. Berapa lama kamu mengguncangnya? Apa yang dia lakukan saat mengguncang ya? dan kamu marah, ya? Karena dia memintanya untuk kembali setiap Pagi. untuk tidak melakukan itu. Dan dia memintanya. Aku bilang, jangan buru-buru. Kita sudah selesai. Kamu akan menghadapi hari selama 12 jam di sini. Sama-sama. Terjebak di inventaris. Apakah dia menangis? Tidak. Kamu ingat itu. Saat aku menjemputnya, kami meletakkan selimut dan saat itulah kami terjatuh. Tapi lalu semua itu terjadi. Jadi kamu ambil dia dari ayah, lalu dudukkan dia. Dia yang mendudukkan dia duluan. Dia terbangun semuanya. Tutup pintunya, ayah pergi. Ya. Dan apakah itu alasanmu mengguncangnya? Bagaimana kamu memegangnya saat kamu mengguncangnya? Aku sudah menunjukkan. Di luar ruangan. Dia tergantung. Gantung? Oke, saya. Aku tidak suka. Dan di depannya kamu berhadapan langsung. Oke, tentu saja. Tanganmu terlihat marah. Tidak harus begitu. Tidak harus. Hanya frustrasi dengan cuacanya. Tekanan, dia tahu seperti apa seharusnya. Dan ketika dia mengatakannya, dan itu terjadi setiap pagi. Tidak setiap pagi, tapi cukup sering untuk merasa frustrasi. Ya, pada titik ini, karena dia memang begitu. Selalu begitu sulit untuk didengarkan. Sekarang Partan bersaksi membela dirinya sendiri di persidangan. Kamu tidak tahu bahwa mengakui telah mengguncang Hana akan membuatmu mendapat masalah. Tidak, aku bahkan tidak terpikir soal itu. Tapi pada akhirnya, dia dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan tidak berencana, dan membahayakan anak setelah persidangan selama 8 hari di tahun 2019. Dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 18 tahun. Bagaimana aku bisa membuat episode tentang pengakuan mengejutkan saat interogasi tanpa membicarakan Chris Watts? Aku tidak suka membicarakan Chris Watts, tapi ini adalah salah satu contoh yang paling menghantui. Pada Agustus 2018 terjadi pembunuhan brutal di Frederick, Colorado terhadap seorang ibu hamil bernama Shannon Watts dan 2 putrinya, Bella yang berusia 4 tahun serta Celeste yang berusia 3 tahun. Polisi berbicara dengan suami sekaligus ayah Chris Watts. Jadi, Shannon baru pulang larut malam dari perjalanan bisnis. Temannya mulai khawatir ketika Shannon tidak membalas pesan atau panggilan telepon apapun. Chris mengatakan bahwa dia melihat istrinya di rumah sekitar jam 5 pagi, lalu bekerja di perusahaan minyak sepanjang hari. Dia bersikeras tidak tahu di mana istri atau anak-anaknya berada. Namun dia akhirnya gagal dalam tes poligraf. Dan kamu yakin bahwa kamu tidak berada di ambang? You already know that. He did not pass the polygraph test. Right. Okay. So now we need to talk about what actually happened.
Aku merasa kamu mungkin sudah siap untuk melakukan itu. Aku tidak berbohong padamu saat tes poligraf itu. Aku janji. Chris. Aku masih belajar untuk menjadi berani. Aku ingin kamu menarik nafas dalam-dalam sekarang. Ada alasan kenapa kamu merasa mual di perut? Dan Watts terus menyangkal bahwa dia berbohong, bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Tapi kemudian pada satu titik, dia meminta untuk berbicara dengan ayahnya. Dan aku bicara soal pengakuan kan? Itulah episodenya. Menurut Watts, dia mengaku inilah yang dia katakan kepada ayahnya. Dia telah berselingkuh, berbicara dengan Shannon tentang kemungkinan berpisah, mengatakan bahwa Shannon menjadi sangat marah. Lalu dia memberitahu ayahnya bahwa dia turun ke bawah, dan ketika dia kembali ke atas, Shannon diduga telah membekap kedua putri kecil mereka. Dan Watts mengatakan bahwa setelah itu, dia mencekik Shannon dan membawa semua jenazah ke lokasi penyimpanan minyak terpencil yang digunakan oleh perusahaannya. Bahwa Shannon dikuburkan di kuburan dangkal. Jenazah Bella dan Celeste ditemukan di tangki minyak mentah di dekatnya. Dan rekaman audio pengakuan Watts kepada ayahnya sulit didengar karena Watts tampaknya berbisik dan suaranya kadang menghilang. Tapi inilah rekamannya. 1. I didn't hear anything. When I was downstairs, they came back up and they were calling. Aku tidak membicarakannya. Membicarakan itu akan terungkap saat pembantaian. Separation, everything was up, and she lost it. I don't know like what else to say, like I freaked out. It wasn't like it. I heard like a little commotion upstairs, but I didn't think anything of it. And then we went up upstairs and she was dead. I could see like she was on top. I'm choking her for that. Did she kill him? They're blue. Both of them. Yeah. She took both of them to death. I freaked out in the champagne. Begini masalahnya. Watt didakwa bukan hanya atas pembunuhan Shannon, tapi juga semua pembunuhan lainnya. Didakwa dengan 3 tuduhan pembunuhan tingkat pertama beberapa kali, 6 tuduhan pemerasan, dan 3 tuduhan merusak barang bukti. Keadilan. Dia akhirnya mengaku bersalah atas 9 dakwaan dan dijatuhi hukuman 5 kali penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat sebagai imbalan atas penghapusan hukuman mati. Setelah dia dikirim ke penjara, Watt akhirnya mengungkapkan kepada pihak berwenang apa yang tampaknya benar-benar terjadi malam itu. Atau setidaknya ini bisa jadi cerita yang sebenarnya. Sangat berbeda dari apa yang dia katakan kepada ayahnya. Dia mengatakan setelah pertengkaran tentang perceraian, dia mengaku kemudian mencekik Shannon hingga tewas. Dan ketika Bella yang berusia 4 tahun masuk ke dalam ruangan, dia memberitahunya, ibu tidak enak badan. Membungkus tubuh Shannon dengan spray, memasukkan tubuhnya ke dalam truk, membawanya ke area hutan, lalu pergi. Dia membekap anak-anak itu. Saya bahkan tidak ingin membicarakan bagian ini di setiap kali saya melihat, saya tidak tahu bagaimana ini bisa kembali. Saya telah menjadi seorang ayah di bagian terbaik hidup saya. Saya menjalani semuanya sepenuhnya. Saya rasa itu bagian tersulit bagi kami, Chris, yaitu kami melihat video-video itu. Kami melihat cinta yang kamu miliki untuk putri-putrimu. Maksud saya, itu jelas bagi kami. Dan bahkan bagi kami, sulit bagi kami untuk memahami bagaimana seorang ayah yang mengajak anak naik gendong, kamu tahu, membuatkan camilan dan menonton film putri, serta hal-hal seperti itu. Bagaimana kamu bisa sampai ke titik itu? Kamu tahu?
Aku tidak tahu. Seperti yang aku bilang, rasanya seperti ada sesuatu yang mengendalikan aku hari itu. Aku sama sekali tidak punya kendali atas diriku untuk melawan. Sangat berat untuk didengar dan terasa sangat menyeramkan. Apalagi mengingat kita mungkin tidak akan pernah benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau dimanapun Anda mendengarkan podcast. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Dan jika Anda ingin mengikuti saya di X, Instagram, atau acara saya di News Nation, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 23.00 waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.